Baik, di video kali ini kita bahas masalah drive. Nah, gimana cara drive-nya, terus pegangannya di mana, dan juga kemana ngarahin bolanya. Kita fokuskan untuk ganda dulu. Nah, jadi kalau biasa saya selalu megangnya di depan untuk kecepatan. Kayak gini. Nah, megangnya sama ketika mukulnya di bagian sebelah kiri. Itu saya pakai jempol untuk ngedorong, paham? Kalau pindah ke sebelah kanan biasa kayak gini, sama kayak biasa, paham? Nah, kalau megangnya itu diusahakan jangan di belakang, terus sebisa mungkin megangnya di depan, di sini. Semakin depan maka ayunannya semakin cepat. Seterusnya kapan aja bisa di drive. Nah, ketika musuh nyemes itu bisa di drive. Contohnya seperti ini. Nah, kenapa semestinya bisa di drive? Karena posisi kita yang pertama itu di depan, masih di area depan, dan juga musuh itu kita tahu ukuran kekuatan smash musuh. Kalau nggak kencang-kencang amat, ya kita bisa langsung ngedrive. Dan juga kalau musuhnya ketika mau mukul bolanya agak sulit tapi dipukul juga, itu juga bisa di drive karena powernya juga nggak full powernya untuk nyemes kita, jadi bisa di drive. Nah, cara ngelatihnya yaitu udah saya jelasin di video awal, main sama dinding. Yang kedua bisa kayak gini. Nah, baik. Jadi kalau drive itu kalau bisa divariasi, maksudnya ke kiri ke kanan. Ke kiri ke kanannya pas mukulnya itu sambil gerak ke depan. Semakin lama semakin diserang, semakin lama makin diserang. Jadi bolanya itu harus semakin lama turunin. Nah, ketika tangannya di sini musuh, kita bisa arahin bolanya ke kanan. Jadi makanya disuruh variasi tadi. Habis ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, atau ke kanan ke kiri, sambil ke depan. Jadi arahinnya kanan kiri. Jadi musuh itu ngambilnya susah. Bolanya pasti makin lama makin nanggung. Nah, posisi kita itu jangan terlalu di belakang. Jadi di tengah lapangan atau di depannya dikit. Kita adu kecepatan. Semakin lama pasti tangannya makin pegal. Dan juga kalau makin lama ngerjainnya, pasti ketika ngedrive waktu main, mana tahu lama main drive-nya, jadi udah enak karena kita latihannya lama, dan juga pas mainnya pasti akan lebih ringan. Yang harus dipahami juga ketika
adu drive itu tangannya jangan di bawah. Jadi pas ngedrive tangannya langsung ke atas aja. Pam, 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 pam. Itu akan bikin tangan kita lebih cepat dibandingkan kita naruhnya di bawah. Kalau di bawah kita ngedrive, pam, turun. Musuh ngedrive, bola kan cepat. Jadi mau ngangkat lagi pasti bolanya udah nyampe di belakang, nggak sempat lagi mau mukul. Nah, makanya kalau waktu drive tangannya harus di atas. Pam, pam. Oke. Terus mukulnya, terus mukulnya jangan di belakang dekat kita kayak gini. Mukulnya kalau bisa di depan. Bolanya masih di depan, kita potong. Pam. 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 Nah, kenapa di depan? Karena ketika kita motong, otomatis bolanya akan lebih cepat nyampe di musuh, dan juga kita bisa ngarahinnya mau kemana. Kalau di belakang kan susah, mau ngarahin ke kiri, mau ngarahin ke kanan itu susah. Kalau di depan itu gampang, putar raket dikit, pam, gesek-gesek aja dikit, tam, tam, itu udah bisa motong dan juga udah bisa ngarahin ke musuh. Nah,